Halo semuanya, selamat datang di ADM Film. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Kali ini, kita bakal bahas film horor terbaru dari Thailand, Death Whisper 2 2024, yang merupakan kelanjutan dari film pertamanya. Di sequel ini, kita bakal ngikutin perjalanan yang bertekad jadi pemburu hantu demi membalaskan dendam adiknya yang tewas di film pertama. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, biar channel ini terus berkembang dan bisa kasih review film yang makin seru buat kalian. Cerita dimulai di tahun 1854, saat peperangan sedang terjadi. Seorang prajurit bernama Kangkung terluka parah dan hampir kehilangan nyawanya. Di saat-saat terakhir, ia ditawari kesepakatan oleh roh jahat misterius bernama Roh Byakugan. Roh itu menjanjikan keselamatan, tapi dengan satu syarat, Kangkung harus merelakan tubuhnya untuk dirasuki. Tanpa banyak pilihan, ia menyetujuinya, dan dalam sekejap, roh itu mengambil alih tubuhnya. Sejak saat itu, teror Byakugan pun dimulai. Sekarang kita berada di masa sekarang, 3 tahun kemudian. Ya, si kakak sulung, gak mau lagi kehilangan keluarganya. Dia bertekad jadi pemburu roh jahat. Nah, buat mewujudkan tekadnya itu, dia minta bantuan Sersan Pap, si legenda pemburu jurik yang udah malang melintang di dunia perjurigan. Langsung aja, Sersan Pap kasih misi pertama buat tangkap debus, roh jahat yang lagi merasuki tubuh seorang bapak-bapak bernama Liang Tai. Wah, ini sih bukan misi kaleng-kaleng. Sesaat kemudian, Sersan Pap langsung gercep bawa perabotan buat balikin tangga. Tujuannya, biar debus nggak bisa kabur dari area sparring. Gokil kan? Nah ya, yang udah basahin tangannya pakai air suci, langsung adu mekanik sama debus. Sontak, debus pun shock berat guys. Cuma sekali tonjok, dia langsung terpental. Merasa kalah kuat, debus langsung ambil palu dan coba kabur. Tapi, karena tangganya udah dibalik, dia bingung nyari jalan keluar. Sebelum mengusir debus, ia langsung nanya soal keberadaan Byakugan, roh yang udah ngerenggut nyawa adiknya 3 tahun lalu. Dan debus pun buka suara, dia bilang Byakugan ada di hutan Dongkomot. Setelah mendapatkan informasi dari hantu debus, ia dan Sersan Pap berencana memindahkan entitas mistis tersebut ke dalam tubuh seekor ikan lele. ปอบตัวแรกที่ถูกบันทึกชื่อในสยามกินชาวบ้านตายไป3 คนแต่ก็เอาไม่อยู่ยังหาตัวไม่ได้เลยแล้วดงขโมดนี่มันอยู่ที่ไหนด่านี่ดงขโมดเนี่ย Sersan Pap memberitahu bahwa, menurut hantu debus, wilayah Dongkomot dipenuhi oleh makhluk halus jahat yang mampu mengubah wujudnya sesuka hati. Siapapun yang memasuki hutan tersebut akan menghadapi bahaya besar dan kemungkinan besar tidak akan selamat. Meskipun demikian, ia tetap bertekad untuk pergi ke hutan tersebut demi membalas dendam atas kematian adiknya. Ia merasa bahwa meskipun keluarganya telah hidup damai selama 3 tahun terakhir, tidak ada jaminan bahwa roh jahat Byakugan tidak akan kembali mengganggu mereka. Mendengar tekad Sersan Pap akhirnya setuju untuk menemaninya dalam misi berbahaya ini. Suatu malam, saat keluarga sedang menikmati makan malam bersama, mengumumkan bahwa ia dan Sersan Pap akan berangkat ke hutan keesokan harinya untuk memburu roh Byakugan. Ayah yang khawatir akan keselamatan putranya, memintanya untuk mengurungkan niatnya. Ia mengingatkan bahwa adiknya, Yad, akan segera menikah dan mereka membutuhkan kehadirannya di pesta pernikahan. Namun, ia meyakinkan keluarganya bahwa ia akan baik-baik saja dan pasti akan menghadiri pernikahan Yad.
Adik memberikan dukungan penuh atas keberanian kakaknya. Sejak kepergian Yam, ayah mereka hidup dalam ketakutan yang mendalam. Mereka berharap, dengan melenyapkan roh Byakugan, ketenangan dapat kembali menyelimuti ayah mereka. Keesokan harinya, perjalanan menuju Dongkomot terhambat oleh masalah teknis pada kendaraan mereka. Mobil yang mereka tumpangi mengalami kerusakan dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Ya, semakin penasaran dengan Dongkomot, ia bertanya-tanya, apa yang membuat warga setempat begitu ketakutan hingga menolak memberikan tumpangan. Saat mereka berdiskusi mengenai masalah ini, seorang pria berbadan tegap bernama Lu Chai muncul. Ia menawarkan diri untuk menemani mereka menuju Dongkomot. Ternyata, Lu Chai telah mendengar percakapan mereka sebelumnya. Ia memiliki tujuan yang sama dengan Ya, yaitu memburu roh jahat yang telah merenggut nyawa keluarganya di hutan tersebut. Dengan kesamaan tujuan, mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan bersama. Akhirnya, mereka tiba di hutan Dongkomot. Kang Kai, keponakan dari seorang tokoh bernama Lu Chai, meminta bantuan seorang ahli sihir lokal bernama Kanjot untuk menyelidiki situasi yang mencurigakan. Namun, salah satu anggota tim, Kutil, malah membuat kekacauan dengan buang air kecil sembarangan yang membuat Sersan, pemimpin tim, sangat marah. Sebelum memasuki hutan yang menjadi lokasi penyelidikan, Sersan melakukan ritual khusus untuk meminta izin dari roh penjaga hutan. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan untuk memastikan keselamatan tim selama berada di hutan. ผมไม่อนุญาตหรือว่าแรงไม่มี Setelah berjam-jam berjalan tanpa tujuan yang jelas di dalam hutan, Kutil merasa sangat lelah. Ia mengusulkan agar mereka langsung memanggil roh yang ingin mereka temui. Namun, Kanjot menolak usulan tersebut dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa memanggil roh secara sembarangan dapat mengundang roh lain yang tidak diinginkan yang bisa berbahaya. Di tengah perdebatan mereka, tiba muncul seekor ular king cobra yang sangat besar di hadapan mereka. Kejadian ini membuat semua anggota tim terkejut dan ketakutan. Sersan memperingatkan bahwa ular tersebut mungkin adalah jelmaan roh dan mereka tidak boleh membunuhnya. Ia menduga bahwa ular itu dikirim untuk menghalangi mereka masuk lebih dalam ke hutan. Meskipun diperingatkan, Kanjot, yang merasa dirinya adalah ahli sihir yang sangat hebat, memutuskan untuk melawan ular tersebut. Namun, kesombongannya berakibat fatal. Ia dipatuk oleh King Cobra dan langsung jatuh terkapar. Melihat Kanjot terkapar, Sersan menjadi sangat marah, terutama kepada Kutil. Namun, Kutil malah bertindak gegabah dengan menembak kepala ular tersebut dengan pistol. Sersan khawatir bahwa kejadian ini adalah pertanda buruk, tetapi Kutil terlihat santai dan tidak mempedulikannya. Ya, yang sudah sangat kesal dengan kelakuan Kutil, langsung saja menyembur. Dari tadi kamu kencing sembarangan, bisa jadi itu yang bikin sial, semprot Ya. Merasa direndahkan, Kutil malah menantang Ya berkelahi. Namun, nyalinya langsung menciut ketika Ya bersiap-siap menembak kepalanya. Gangguan semakin parah saat malam tiba. Sersan menyarankan mereka menginap di situ saja, dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Sementara itu, di rumah Yat dia sedang mengelap adiknya yang paling kecil. Merasakan ada yang aneh. Yi,อย่าไม่เป็นไรนะลูก
Mereka langsung panik melihat Yat kesurupan. Untungnya, Yat berhasil diselamatkan. Kembali ke hutan, mereka memutuskan untuk tidur di atas pohon agar tidak diserang binatang buas. Jika melihat makhluk gaib, Lu Cai meminta mereka tetap tenang, jangan gegabah. Kebanyakan orang mati bukan karena hantu, tapi karena panik sendiri, kata Lu Cai. Saat sedang asik mengobrol, mereka mendengar suara. Mereka terkejut melihat Kanjot yang tadinya sudah mati dipatuk ular, hidup lagi. Namun, Lu Cai menjelaskan bahwa itu hanya tipuan roh di tempat itu. Baru saja diperingatkan, kutil malah nekat turun dari pohon. Dan saat diperingatkan lagi, kutil yang terkena pengaruh langsung menembaki teman-temannya sendiri. Akhirnya, si kutil yang sombong itu mati, dengan cara yang sama seperti saat dia menembak King Cobra tadi siang. Namun, gara-gara kejadian itu, Aba Surip sakit perut parah. Di tengah kepanikan, Sersan meminta mereka cepat-cepat mencari tanah keramat agar bisa menghindar dari serangan roh yang sedang mengincar mereka. Kalau tidak, kita tidak akan selamat malam ini, seru Sersan. Namun, Surip yang mati ditembak, malah berubah menjadi setan. Merasa hantu semakin dekat, ia meminta Sersan cepat membaca mantra perlindungan. Kabut tebal turun, membuat Kangkai terpisah dari yang lain. Sekarang, Kangkai yang ketakutan mencoba mencari teman-temannya. Dalam kebingungannya, Kangkai ditendang setan ruyuk sampai terpental. Sementara itu, ia sampai di tempat lapang. Dengan sigap, ia langsung menembak arwah yang merasuki Kanjot menggunakan senapan butut. Di sisi lain, Kangkai yang tadi jatuh sekarang encok parah gara-gara pinggangnya terbentur batu. Namun, di tengah kepanikannya, Kangkai malah memohon ampun kepada roh-roh yang mengepungnya. Kangkai pun mati, terbelah dua. Tak lama, Sersan menemukan tanah keramat. Dia langsung membuat area perlindungan agar mereka bisa menghindar dari serangan roh jahat. Mereka kedatangan Kangkai palsu. Kangkai yang sudah mati muncul lagi, meminta tolong kepada pamannya Lu Cai. Untungnya, Sersan langsung menyadari ada yang tidak beres. Untuk memastikan itu benar-benar Kangkai, Sersan meminta dia mengulangi mantra yang biasa diucapkan. Namun, Kangkai malah menolak. Mereka langsung terkejut saat Kangkai berubah menjadi harimau. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Setelah berjam-jam menyusuri hutan, mereka menemukan pohon dengan akar yang membentuk pintu.
Lucai yakin, itu tempat persembunyian ahli sihir abadi bernama Kangkung. Menurut legenda, Kangkung itu wadah roh Byakugan yang selama ini dicari ya. Setelah melihat benda-benda ritual di sekitar situ, mereka semakin yakin telah menemukan tempat yang benar. Sementara itu, Sersan mencoba mencari keberadaan Kangkung di sekitar danau. Akhirnya, sosok Kangkung muncul, dengan perawakan kering kerontang seperti mumi. Saat Yak datang, dia langsung menanyakan keberadaan roh Byakugan yang selama ini dia buru. Namun, Kangkung berkata, aku bukan memelihara roh itu, aku dikutuk olehnya. พี่กูยังตายไม่ได้ให้กูหาคนให้มันแบก Ternyata, Kangkung ini salah satu prajurit dari adegan perang di awal film. Gara-gara perjanjian yang dia buat, tubuhnya dikutuk menjadi abadi. Soalnya, di dalam tubuhnya masih ada lidah roh Byakugan. Kalau roh itu berhasil mendapatkan lagi lidahnya, dia akan mendapat kekuatan super, dan tidak bisa dihentikan lagi. Makanya, selama ini Kangkung terus bersembunyi menggunakan jimat agar roh itu tidak bisa menemukannya. Namun, karena ia dianggap pria tangguh, Kangkung menunjuk dia untuk menyelesaikan semua ini. Lucai yang buta karena dendam malah memotong tangan Kangkung. Akibatnya, roh Byakugan sekarang bisa mendeteksi keberadaan Kangkung. Gara-gara kebodohan Lucai, roh itu berhasil mendapatkan lagi kekuatannya 100%. Spontan, ya terkejut. Soalnya, peluru suci buatannya sekarang tidak ampuh lagi. Menggunakan lidahnya, roh itu mengendalikan tubuh. Saat Yak sekarat, roh itu berbisik, aku akan menyelesaikan pembantaian keluargamu. Apakah Yak akan mati? Kita beralih ke gedung pernikahan, di mana Man dan keluarganya sedang mempersiapkan dekorasi pernikahan. Mereka merasakan firasat buruk, terutama karena kakak Yak belum juga datang. Daripada memikirkan hal yang aneh, sang ibu mengajak Yaat dan adiknya mencari pita. Di tengah perasaan was-was, sesuatu yang mengerikan terjadi. Yaat panik saat melihat penampakan roh Byakugan. Calon suami Yaat merasa khawatir dan berniat menyusul. Mereka sudah mempersiapkan diri dan membagikan senjata. Namun, pengaruh genjutsu dari roh ini hampir membuat mereka terpengaruh. Di tengah pengaruh genjutsu, sang ibu panik saat menyadari anak bungsunya diculik. Sang ibu yang sendirian terkena pengaruh. Sambil membawa gacok, sang ibu berniat menghabisi keluarganya kembali. Untung saja, Yi masih bisa lolos dari serangan jurik pecak. Kepanikan semakin menjadi saat melihat sang ibu yang kerasukan. Dalam keadaan genting, Yi hanya bisa bersembunyi dan berharap kakak-kakaknya datang menolong.
mainnya. Namun, kengerian tidak cukup sampai di situ. Roh ini heran dengan Yaak yang masih hidup. Rupanya, Kangkung masih sempat memberikan mantra kebal kepada Yaak sebelum kematiannya. Kini, Yaak akan mengeluarkan roh jahat dari tubuh ibunya. Saat ibunya berhasil terbebas dari pengaruh roh jahat, di saat itu pula Yaak masih mencari keberadaan ibunya. Untung saja, Sersan keburu datang dan menyelamatkan calon pengantin ini. Ia datang membawa jimat pemberian Kangkung. Sebelum mati, Kangkung berkata, satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan jimat tersebut, agar dirinya tidak kelihatan. Di tengah kepanikan, ia diminta membuang jimat itu, kalau tidak Yaat akan mati. Lantas apa boleh buat Ya yang ingin adiknya selamat terpaksa melepas jimat itu? Di tengah rasa mulus ekstrim, Ya yang sudah bertekad tidak akan menyerah semudah itu. Setelah lidahnya terpotong, sosok ini menjadi lemah. Saat roh jahat terpojok, Ya bersiap memusnahkannya dari muka bumi. Aman. Berkat kekuatan keluarga, akhirnya hasil melenyapkan roh jahat ini untuk selamanya. Ya merasa lega saat melihat roh adiknya bisa tenang di alam sana. Lalu film berakhir. Bagaimana film yang cukup menegangkan, bukan? Semua sudah jelas. Yang penting, Ya berhasil membalaskan dendam atas kematian adiknya. Dan kini, si iblis benar-benar musnah dari dunia ini. Skor untuk film ini 6,5, dan menurut saya cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin sampai sini saja resensi dan pembahasan film Death Whisper 2 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.